Kalau saya menyarankan jangan mau, apalagi anak saya nggak mau, walaupun sekaya apapun. Itu saya lebih senang anak pejabat, anak orang kaya tapi Muslim daripada anak orang di bawah jembatan tapi spekulasi iman nggak jelas agamanya. Kalau saya begitulah. Ya, siapa yang ngelamar anak saya, anaknya orang kaya raya tapi dia Muslim, jauh lebih saya senangi daripada anaknya orang melarat tapi imannya nggak jelas. Oke, selanjutnya kita membahas pertanyaan teman-teman. Pertanyaan pertama, Ustadz, apakah di dalam Islam itu mengenal pre-marriage talk dan apa saja atau sejauh mana hal-hal yang perlu didiskusikan seseorang yang hendak menikah dengan pasangannya? Ada, tetapi itu pada lamaran dari keluarga laki dan keluarga perempuan. Boleh pakai kesepakatan-kesepakatan itu. Misalnya pre-marriage itu akan tanya, tapi kalau nikah harus ikut saya ke luar negeri, harus ada. Kalau tidak ada kecocokan tidak usah. Karena nikah bukan menggabungkan individu. Nikah adalah menggabungkan keluarga. Makanya diperlukan persaksian, diperlukan wali. Nggak bisa hanya ketemu di pinggir jalan terus diajak nikah di kamar hotel, kan nggak bisa. Maka diperlukan, makanya suruh mempelajari nasab. Nah, maka boleh saja kalau memang tidak ada kecocokan. Makanya nasihat orang dulu itu sebelum nikah itu buka mata lebar-lebar. Artinya supaya kita banyak info. Tapi setelah nikah tutup mata rapat-rapat. Karena ini semuanya bidadari tercantik ya istri saya. Tapi dalam memilih bidadarinya silahkan dibuka semuanya. Begitu dia dapat pilihan itu semuanya salurkan ke itu. Kurang lebihnya nanti disalurkan. Karena nanti tiba-tiba ada rumput tetangga lebih hijau misalnya. Lihat wanita lain lebih cantik, lebih menarik, salurkan kepada istrimu. Itu karena kita tidak menafikan. Kadang-kadang rumput tetangga lebih hijau. Setelah nikah itu malah justru yang edisi akhir ini, edisi yang lebih baik-baik ini. Oh ternyata suami saya, istri saya itu kolonial. Sementara yang ada sekarang ini milenial. Itu ternyata kolonial pernah ngalami milenial. Alhamdulillah. Yang milenial belum tentu sampai kolonial. Sudah billahi taufik walhidayah sebelum itu. Ya, jadi pasti ada sisi positif negatifnya. Maka nanti ada anjuran setelah menikah itu ada sabar dan syukur. Nah, dibaca surat An-Nisa ayat 19 itu di akhir ayat itu kalau kamu nggak suka kepada An-Nisa ayat 19 itu, kalau kamu nggak suka pada suamimu, nggak suka pada istrimu, ya. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Ya, jadi jangan ada paksaan. Makanya pernikahan tidak boleh dilakukan dengan paksaan. Terus? Dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Jangan saling menyusahkan. Suami yang baik tidak menyusahkan istri, istri yang baik tidak menyusahkan suami. Ya. Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan. Apalagi karena materi. Suami bentak-bentak terus biar minta uang belanjanya sedikit. Istri itu jutek terus biar belanjanya ditambah. Nah, jangan karena materi. Terus? Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Kalau ada perbuatan keji, perbuatan maksiat dan terbukti nyata, baru boleh ada sesuatu tindakan. Ya, terus? Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Bahkan di situ bukan hanya patut. Wa'asiruna bil ma'ruf itu saling pengertian. Jadi kunci suami istri itu pengertian. Tapi istri saya itu S3, nggak ada hubungannya. Suami saya sudah doktor, profesor belum tentu bisa mengetahui. Artinya belum tentu pengertian. Pengertian tidak ada korelasinya dengan tingkat pendidikan. Kadang iya, gelar pengertian itu sarjana pengertian. Bagaimana suami mengerti istri. Sudah punya anak 2 dia nggak mengerti bagaimana suaminya. Dua suaminya jauh-jauh pulang itu udah bawa oleh-oleh. Oleh-oleh belum dilihat udah dibagi-bagikan. Padahal nggak izin suami. Gitu. Siapa tahu itu satu kadang nggak pengertian. Atau istri juga begitu. Suami nggak pengertian pada suami. Istri sudah nunggu lama. Ternyata mie godok aja nggak dibawain. Padahal udah ditungguin sampai nggak tidur. Itu semuanya. Atau nggak pengertian bahwa suami itu seneng kalau pulang itu yang bukakan suaminya.
Istrinya, tiba-tiba istrinya main ngambil kunci aja taruh nanti di bawah pot ya, di bawah sana. Padahal bukan masalah masuk pintunya, tapi bagaimana dibukakan oleh istri. Mungkin punya asisten rumah tangga 5, apa dibukakan satpam dengan istri kan beda. Nah itu. Kalau punya asistennya suruh bangunkan istrinya yang bukakan suaminya. Itu. Kalau gitu nikah aja dengan satpam, nikah aja dengan ART kalau gitu. Jadi itulah saling pengertian. Lanjut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabar. Nah, jadi kalau orang itu nanti sudah berjalan pernikahan, nggak senang pada pasangan, sabar. Kenapa harus sabar? Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Iya, walikuli syai'in maziyah. Kamu nggak suka sesuatu, itu jadi kebaikan yang banyak, kamu nggak ngerti. Istri cerewet, malah hemat, nggak usah ada TV radio. Karena nggak ada TV radio, sudah rame kayak wah, kumbang ada di mana-mana. Tapi istri kok gemuk, alhamdulillah. Istri gemuk berarti dia berbobot, nah gitu. Istrinya kurus, alhamdulillah. Belikan kain, istri kok pendek, kecil, kurus, alhamdulillah. Kasih 1 meter jadi long dress. Sisanya untuk kerudung, untuk taplak meja cuma 1 meter ya. Pokoknya setiap kekurangan ada kelebihan, setiap kelebihan ada kekurangan. Itu kunci bersuami istri. Tidak ada yang sempurna. Ya, sebelumnya monggo. Silakan. Silakan didiskusikan ya. Apa yang keinginannya pas menikah besok. Betul. Boleh. Dari mulai nanti kemana dia akan tempat tinggal. Apa artinya saya mau nikahi tapi ternyata istrinya nggak mau diajak ke suaminya. Pokoknya saya mau nikah dengan kamu tapi syaratnya harus tinggal bersama orang tuaku. Lah aku nikahinya untuk dirimu bukan orang tuamu. Gitu. Atau ada syarat dari suami yang nggak beres. Ya jangan aku mau nikah dengan kamu tapi nanti aku tinggalnya sama ibumu ya. Itu kan dapat warisan. Suami apa ini modal dengkul. Ya maka harus ada sinkron dari mulai finansial, dari mulai apapun, silahkan. Dan itu boleh terbuka banget. Boleh. Sampai kayak misalnya nominal gaji kayak gitu ya, juga boleh. Boleh. Saya mau asal terpenuhi. Tapi sebaik-baik wanita tidak menuntut. Dan sebaik-baik laki memberi lebih dari yang dari kebutuhannya. Nah, semangatnya sendiri-sendiri. Semangat suami membahagiakan istri, semangat istri membahagiakan suami. Jangan menuntut itu semuanya. Kalau ada yang kurang dari suami, itu surga bagi kalian kalau kamu sabar. Kalau ada yang kurang dari istri, surga bagi suami kalau ada kesabaran. Begitu hadisnya. Jadi semangatnya bukan semangat menuntut hak. Semangatnya memenuhi kewajiban. Itu yang paling penting. Boleh. Jadi boleh mencari kesepakatan ini. Itu. Bahkan aku dengan syarat tiap tahun harus punya anak. Jadi saya punya target 15 anak. Kalau nggak mau nggak usah jadi istriku. Ya nggak apa-apa. Kalau memang nggak sanggup, aku nggak sanggup. Nggak apa-apa, boleh. Jadi benar-benar dibicarakan. Boleh segalanya itu. Termasuk kesehatan, misalnya kayak aku pengen check up semuanya gitu untuk memastikan semuanya. Nggak apa-apa. Oh, kamu ternyata sudah divonis kurang 3 tahun meninggalnya. Nggak mau aku jadi janda seperti itu. Boleh. Gitu. Karena kesehatan itu syarat segalanya boleh. Itu semuanya sampai itu karena memang itu. Cuman sebaiknya adalah yang syar'i, artinya yang menangkut pada sesuatu kaitan dengan agama, bukan masalah aku mau tapi kacamatamu harus ganti hijau misalnya kan. Itu nggak prinsip banget gitulah. Itu nggak prinsip banget. Cuman kacamata hijau sama merah aja nggak jadi nikah kan gitu. Ya. Itu. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana jika seorang laki-laki non-muslim pura-pura masuk Islam untuk memenuhi persyaratan menikah, lalu setelah menikah berpindah agama lagi? Jangan mau. Maka pastikan betul kalau Anda itu hanya nikahnya hanya karena pernikahan, itu spekulasi iman. Kalau saya menyarankan jangan mau, apalagi anak saya nggak mau, walaupun sekaya apapun. Itu saya lebih senang anak pejabat, anak orang kaya tapi muslim daripada anak orang di bawah jembatan tapi spekulasi iman nggak jelas agamanya. Kalau saya begitulah. Ya, siapa yang ngelamar anak saya, anaknya orang kaya raya tapi dia muslim, jauh lebih saya senangi daripada anaknya orang melarat tapi imannya nggak jelas. Jelas ya? Gitu. Berarti mungkin coba dibaca surat Al-Baqarah 221. Jangan kita spekulasi iman. Kalau orang beragamanya hanya karena menikah, nanti setelah menikah dia akan balik lagi.
221. Al-Baqarah 221. Ya. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Ya, kalau dia betul-betul karena keimanannya, oke. Itu. Terus? Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hati. Walaupun dia kaya raya, walaupun dia menarik hati, walaupun dia cantik mulai by nol semok seksi, tapi kalau dia musyrik, dia bukan orang beragama Islam, jangan. Terus? Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Iya, kecuali kalau dia mau syahadat, betul-betul syahadat, boleh. Kalau nggak mau, walaupun dia kaya raya, punya Rubicon, punya Harley, punya tas emas, punya rumah makan kayu, punya segala macam, kalau dia tidak beragama Islam, jangan. Ya, terus? Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Iya, walaupun dia ganteng, walaupun itu orang yang beriman jauh lebih baik. Itu meskipun mungkin tidak sekaya yang kita harapkan, tetapi kemuslimah. Karena nikah itu adalah satu fikroh, ketemu dunia, ketemu di akhirat, bukan hubungan fisik. Kalau kontrak fisik nggak usah nikah, jajan aja udah, praktis, ekonomis, nggak perlu tanggung jawab. Nah, ini adalah nikah, di mana maka orang mau nikah dicatat baik-baik, bukan cari pasangan. Nikah itu adalah mencari ibu bagi anak-anaknya. Nikah itu mencari bapak bagi anak-anak yang akan terlahir di situ. Disitulah nanti generasi akan turun dari situ. Makanya bukan sekedar bagaimana. Karena pernikahan boleh batal, tapi anak tidak bisa diceraikan. Maka kalau mau nikah, kita betul-betul ini karena Allah, saya nyari ibu bagi anak saya. Saya mencari bapak bagi anak saya. Maka tolong dipertimbangkan baik-baik. Ya. Dan ya walaupun susah juga ya untuk dia tuh beneran mau masuk Islam apa enggak. Makanya jangan spekulasi. Iya, makanya tanya bagaimana dulu, kalau perlu CV-nya segala macam, teman-teman dekatnya atau gimana gitu. Jangankan untuk nikah, untuk nyari uang aja ada orang mengaku mualaf kok. Itu dari masjid ke masjid mau mualaf, iya, ada yang ngaku diajar orang, diusir, ya hanya untuk cari uang. Itu semuanya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, ada seseorang yang meminang saya. Dia rajin sholat. Siapa? Bukan, ini orang lain. Oh iya, tak pikir dirimu. Siapa yang minang kok belum nggak lewat ayah? Ya. Dia rajin sholat, akhlak dan karakternya juga baik. Ya. Namun ia kerja di bank yang mengandung unsur ribawi. Ya. Tepatnya pimpinan bagian akuntansi. Ya. Saya sudah istikharah, tapi masih ada rasa khawatir mendapat nafkah haram bagi saya dan anak-anak saya kelak. Saya berharap jika ada penjelasan lebih untuk tema ini, mohon penjelasannya.